Seperti halnya sibuknya Nabi Nuh alaihissalam mempersiapkan kapal sebelum banjir datang melanda. Demikian pula hari ini telah terjadi banjir maksiat di mana-mana di seluruh dunia. Nabi as-sunnah bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tertinggal maka dia akan binasa. Dan Dajjal ini akan muncul di tengah kekosongan daripada amal agama, di tengah kekosongan daripada din, amal agama, dan pada saat ilmu ditinggalkan. Tetapi Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah suasana kebencian di antara manusia, ringan dari din, sepi dari amal agama, dan rusaknya hubungan antar manusia. Teruskanlah kalian untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang berpegang teguh pada sunnahku ketika umatku telah berselisih bagaikan orang yang memegang bara api. Tahuilah, di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang jahat dan kejam diangkat menjadi pemimpin, sedangkan orang-orang pilihan dihinakan. Banyaknya perkataan buruk dan sedikit harta benda untuk perjuangan agama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi tidak boleh mendewakan harta dan tertipu dengan harta, sehingga meninggalkan dakwah karena tidak memiliki harta, atau usaha dakwah untuk memperoleh harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan umat yang hidup pada zaman yang keempat ini. Sekarang kita hidup di fase yang keempat dari akhir zaman, bahwa akan muncul satu fitnah terbesar dalam sejarah peradaban manusia, yaitu fitnah Dajjal. Dajjal tidak datang pada zaman kelima, sebab kekuasaan telah berada di tangan orang yang beriman pada fase yang kelima itu, dan juga tidak muncul setelah zaman kelima, karena setelah itu sejarah kehidupan manusia telah tamat. Hanya pada fase keempat ini, di fase liberal, inilah peluang iblis untuk mengumpulkan pengikut-pengikutnya sebanyak mungkin untuk bersamanya di dalam neraka. Dan zaman ini adalah saat di mana kita berada sekarang, hingga munculnya Imam Mahdi dan turunnya Isa Al-Masih mengawali zaman yang kelima. Saudara-saudara sekalian, dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kapan saja Dajjal keluar, maka sungguh dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Barang siapa yang beriman kepada Dajjal, membenarkan dan mengikutinya, maka tidak bermanfaat baginya, walaupun hanya satu amal soleh yang pernah ia lakukan pada masa lalu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar Dajjal, maka hendaklah ia menjauh darinya, karena demi Allah, sungguh akan ada seorang lelaki yang mendatanginya, dan ia menganggap Dajjal itu adalah orang yang beriman. Lalu ia mengikutinya karena dahsyatnya syubhat yang dia bangkitkan atau syubhat yang dia sebarkan. Tidak ada cara untuk mempersiapkan menghadapi semua fitnah ini kecuali dengan mengamalkan agama secara sempurna. Seperti halnya sibuknya Nabi Nuh alaihissalam mempersiapkan kapal sebelum banjir datang melanda. Demikian pula hari ini telah terjadi banjir maksiat di mana-mana di seluruh dunia. Maka kapalnya adalah masjid, dengan cara memakmurkan masjid, dengan cara menghidupkan amalan-amalan masjid sesuai dengan amalan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, as-sunnah sapina Nuhin, faman rokibaha naja, waman tarokaha halaka wa gharaqa. Demikian sabda Nabi. As-sunnah bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tertinggal maka dia akan binasa dan tenggelam.
Saudara-saudara sekalian, kemudian ada satu hadis lagi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujud dajjalu fi haqqatin minad-dini wa idbarin minal ilmi." Dajjal ini akan muncul di tengah kekosongan daripada amal agama, di tengah kekosongan daripada din, amal agama, dan pada saat ilmu ditinggalkan. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Dajjal itu, andai kata dia muncul pada zaman kalian, ini ditujukan kepada sahabat-sahabat pada waktu itu, niscaya anak-anak kecil akan melemparinya dengan ketapel. Akan tetapi Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah suasana kebencian di antara manusia, ringan dari din, sepi dari amal agama, dan rusaknya hubungan antar manusia. Saudara-saudara sekalian, semakin hari umat jauh dari amal agama. Penyebab kemunduran ini adalah usaha dakwah telah ditinggalkan, atau dakwah dilakukan tetapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagaimana kita buat usaha menafikan segala metode, menafikan segala pemikiran, segala usaha, segala teknik-teknik dan strategi yang mengikuti keinginan hawa nafsu manusia yang belum teruji dan tidak pernah terbukti berhasil, serta tidak menjanjikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makna ayat yang artinya, "Hei orang yang beriman, jagalah diri kalian, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepada kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Teruskanlah kalian untuk selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hingga engkau akan menyaksikan kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diperturutkan, kehidupan dunia yang diutamakan, dan orang-orang terpesona, orang-orang bangga dengan berbagai pendapat, berbagai opini yang dikeluarkannya. Hendaklah kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang searah, yang maksud dan tujuannya yang sama denganmu, dan jauhilah orang-orang awam. Sebab setelahmu akan datang satu zaman yang penuh cobaan, di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mutamassiku bisunnati indal khilafi ummati kal qabidi alal jamri." Orang yang berpegang teguh pada sunnahku ketika umatku telah berselisih, bagaikan orang yang memegang bara api. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya kalian akan menjumpai beberapa kaum yang menyangka bahwa mereka menyeru kalian kepada kitabullah, namun mereka telah membuangnya ke belakang punggung-punggung mereka. Maka wajib bagi kalian untuk berilmu. Berhati-hatilah kalian dari perkara yang bid'ah yang diada-adakan. Hati-hatilah kalian dari berlebih-lebihan. Berhati-hatilah kalian mengkaji dalam-dalam satu perkara, dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan peninggalan yang lama, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kami, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui tafsirnya, maka apa yang beliau amalkan kami pun mengamalkannya." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai cara dan usaha mengajak beramar ma'ruf nahi munkar melalui media cetak dan elektronik, dari forum ke forum, dari seminar ke seminar, bedah buku ini dan kitab itu, namun orang-orang masih enggan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya para ahlul batil tidak mengajak berbuat kemungkaran, tapi mereka mencontohkannya sehingga orang-orang mudah mengikutinya. Kebatilan juga akan menyebar apabila didakwahkan.
Oleh karena itu maka kita harus terus-menerus dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang jahat dan kejam diangkat menjadi pemimpin, sedangkan orang-orang pilihan dihinakan. Banyaknya perkataan-perkataan buruk dan sedikitnya amal. Dibacakannya al-masnah dan tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya." Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah al-masnah itu?" Lalu beliau bersabda, "Mastuktiba min kitabin ghairil Qur'an." Kitab-kitab yang ditulis selain Al-Qur'an. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah mengucapkan salam hanya kepada orang tertentu, maraknya perdagangan hingga seorang istri membantu suaminya mengurus perdagangan, kemudian terputusnya silaturahmi, kemudian banyaknya kesaksian palsu dan tersembunyinya kesaksian yang benar, dan munculnya pena, munculnya berbagai macam tulisan." Saudara-saudara sekalian, Malik bin Anas berkata, "La yuslihu akhiri hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha." Tidak akan pernah menjadi baik umat pada kurun akhir ini kecuali dengan cara perbaikan pada kurun umat yang pertama. Dakwah ini memiliki kekuatan. Hanya seorang dai yang akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan seluruh kebatilan. Orang yang menganggap agama akan kuat dengan harta adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat menarik pesawat terbang dengan keledai, bukan dengan mesin. Awalnya kehidupan para sahabat dalam keadaan miskin, tetapi mereka mengamalkan agama dengan sempurna di rumah-rumah mereka dan di masjid. Saat ini banyak orang memiliki harta yang melimpah, tetapi iman dan amal mereka lemah. Menggunakan harta benda untuk perjuangan agama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi tidak boleh mendewakan harta dan tertipu dengan harta sehingga meninggalkan dakwah karena tidak memiliki harta, atau usaha dakwah untuk memperoleh harta benda, tetapi manfaatkan harta benda untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan seluruh keperluan kita. Bukan sebaliknya, menunaikan seluruh keperluan kemudian menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala.